Gimana rasanya kecolongan dengan tendangan yang begitu memukau? Sakit. Sakit. Tidak bisa napas. Lawannya Mas Randy ini bukan, dia seorang aktor. Iya, atlet taekwondo juga. Atlet taekwondo. 2 tahun dia latihan. 2 tahun. Iya, 2 tahun latihan untuk tanding kemarin. Kakaknya habisnya mau lawan siapa lagi? Suruh antri, lu antri. Kebanyakan. Banyak sekali kebanyakan. Banyak yang nantang. Iya. Kemungkinan match itu katanya settingan. Itu udah rezekinya Randy, tidak bisa dibilang settingan. Itu usaha dan kerja kerasnya dia selama ini, jadi kita harus hargain. Yang bilang, wah nih kakaknya sombong nih katanya, nganggep remeh lawan katanya. Dari awal katanya. Kalau nggak anggap remeh, nggak bacot, nggak akan rame. Tandingnya aja nih, Ya, udah pasti 3 tanding. digit, udah pasti 3 digit ya. 3 digit. Iya, itu karena kan match terakhir. Ya, itu udah pasti 3 digit, udah hampir setengah M lah. Kalau menang, tidak dihujat. Kalau kalah dihujat. Katanya aku yang salah, katanya aku yang bodoh. We don't care about the judgment, try to be better man. KKJ, Siap. gimana rasanya kecolongan dengan tendangan yang begitu memukau? Sakit. Sakit. Tidak bisa napas. Bener-bener di ulu hati. Enggak. Apa ulu watu? Dirusuk. Dirusuk. Anjir, what? Dirusuk pas, belum derpas. Terus itu dalam kondisi dimana backstep, kan saya backstep, move ke belakang, itu baliknya dengan pukulan, jadi nabrak, bang. Jadi badannya saya itu nabrak tendangannya Randy, balik terus mukul, tendangan yang datang. Jadi damage-nya 2 kali lipat. Karena berusaha mukul ya. Ya, lagi mau counter. Karena sepanjang pertandingan semua orang melihat kalau KKJ sudah menguasai pertandingan. Ya, harusnya gitu. Harusnya gitu. Harusnya gitu. Sempet nganggep remeh lawan gak sih Enggak lah. KKJ di situ? Itu enggak remeh. Itu emang tujuannya kasih selesai. Serius berarti? Iya, serius. Oke. Kalau nggak remeh nggak akan main kayak gitu lah. Pasti mainnya pelan-pelan, mundur. Santai. Ya, santai. Iya. Kemarin kan terlalu beringas itu awal. Dar. Jadi nafas habis. Enggak habis. Enggak habis. Bukan nggak habis, belum habis. Belum habis. Iya. Cuman emang kepotong. Counternya jadi pas dia fake nendang kiri kan saya backstep. Bukan backstep sih, lebih ke move. Mundur itu baliknya mau dengan pukulan. Cuman pas maju dia juga tendangannya maju jadi bertabrakan di tengah-tengah. Jadi sakitnya 2 kali lipat. Tapi lebih dominan rasa sakit atau malu? Dominan rasa sakit. Sakit lah. Sakit. Iya, tidak bisa napas kok. Iya sih, kalau di sini tuh Tidak bisa nggak napas. bisa napas. Jadi lebih penting kan anjir, atur napas baik-baikin, harus balik napas. Lebih ke itu sih. Terus mau berusaha bangun lagi waktu dihitung tuh tidak bisa ya? Iya, emang Kan dihitung tuh 1, emang 2. Enggak dengar hitungannya. Oh, nggak kedengeran. Bodoh amat, ini pokoknya harus bisa napas dulu. Oke. Iya, pokoknya harus bisa napas dulu. Nah, bisa nafas setelah ke detik, 15 detik, 30 detik mungkin. Detik ke-8 belum bisa. Oh, detik ke-8 belum bisa nafas. Lagi susah narik. Lagi fokus. Jadi ini pas selesai nih. Enggak bisa napas. Tapi apa yang ada di pikiran KKJ pada saat itu? Iya, tahunya itu pasti tidak sakit. Oke. Cuman kayaknya ya itu saya yang nabrak, tendangannya saya yang nabrak. Jadi ininya 2 kali. 2 kali lipat lah Iya. powernya jadinya ya. Pas narik, pas backstep itu emang baliknya itu dengan pukulan. Ini harus balik pukul. Jadi pas mundur itu memaju cuman powernya semua di tangan kanan. Ini semua lagi nggak ada persiapan pertahanan. Terus nabrak. Jadi 2 kali lipat. Tapi menurut kamu pribadi, gimana performa Kakak Randy di game itu? Biasa aja, cuman dia punya recovery-nya itu loh cepat sekali. Recovery dari jatuh berdiri itu cepat sekali. Oke. Mungkin karena bobot kita berdua mungkin beda jauh, jadi pas kena itu bangun anjir ini orang kuat sekali. Tidak selesai loh. Oke, karena dia sempat jatuh kan, tapi langsung berdiri gitu kan? Iya, 3 kali jatuh lagi. Emang berapa berat badan bedanya? Lumayan. Saya tuh beratnya 62. 62 63. Harus main di 67. Kalau di kickboxing Muay Thai itu kerasa sekali. Di combat sport itu benar-benar kerasa. Apalagi kalau pro. Tapi kan lawannya Mas Randy ini bukan, dia seorang aktor. Iya, atlet taekwondo juga.
Atlet taekwondo. Dia itu ada taekwondo juga, jago dia. Tapi kan kesibukannya sehari-harinya bukan latihan kan? Pasti dia syuting. 2 tahun dia latihan. 2 tahun. 2 tahun latihan untuk tanding kemarin. Oh, kenapa bisa latihan 2 tahun? Emang sudah di call outnya dari 2 tahun lalu kah? Iya, 2 tahun lalu. Oh, berarti yang nantang ini sebenarnya Kakak J kan waktu itu? Randi yang nantang. Oh, Iya, Kakak Randi yang nantang. bukan Kakak J yang nantang Bukan. Kakak Randi. Kakak Randi yang nantang. Oke. Dia yang pengen lawan. Emang udah dari 2 tahun lalu, 2022 kayaknya. Oke. 2022. Kenapa Kakak J tertarik banget pengen lawan Randi Panglila? Dia juga juara MMA kan di One Pride. Jadi kepengen lawan. Terus dia ini juga orang tua tuh fans, keluarga fans sama dia. Oh, Sama Kakak Randi ini. Karena emang dia kan sudah senior di dunia apa? Sinetron atau apa, perfilman gitu. Jadi pengen lawan dia biar keluarga di rumah lihat. Oh, awalnya gitu. Iya. Karena kan waktu itu pernah ada, kalau nggak salah di satu video gitu ya, Kakak J ditanya ya, pengen kalau habis ini pengen lawan siapa? Randi Panglila begitu kan? Iya, banyak udah banyak gorengan emang. Karena awalnya ditantang duluan. Jadi aduh ini kayaknya harus ketemu sih kita berdua. Oh, Kakak Randi pernah nantang Kakak J? Iya, Kayak gimana dia ngomongnya? ditanya sama Celos. Oke. Ya, di video body shootnya Celos. Kalau next mau lawan siapa nih? Terus Kakak Randi bilang kalau gua sih pengen lawannya Kakak J sih. Bilang gitu, Oh, disitulah ngerasa terpanggil. iya, ngerasa terpanggil. Oke. Tapi ini ada berita katanya kalau Mas Randi ini kan tadi kalau kata Kakak J latihannya 2 tahun. Mm-mm. Terus katanya 3 bulan sebelum pertandingan latihannya Rutin. rutin. Ya. Terus ada berita katanya Kakak J latihan selama 3 bulan cuma 8 kali. Betulkah itu? Kalau latihan di camp itu mungkin sekitaran nggak sampai, ya sekitaran gitulah. Cuman latihan sendiri itu selalu latihan sendiri. Selalu ada latihan mandiri. Selalu ada persiapan. Cuman emang belum beruntung mau gimana lagi. Jadi kalau dibilang latihannya kemarin kebanyakan malah main bola kah atau nongkrong kah gitu. Iya, emang ini gimana ya bilangnya? Lebih ke relax. Relax. Iya, lebih ke relax. Apakah karena Kakak J udah anggap oh pasti menang lah ini pertandingan gitu? Iya. Karena udah merasa itu pasti menang kan? Iya, ini bisa ditakar lah ini. Oh, maksudnya ketakar gitu. Iya, ketakar lah. Nah, setelah yang terjadi sekarang terus ini ternyata hasil tidak seperti yang diprediksi, Mm-mm. apa yang harus Kakak J lakukan nih ke depannya? Harus ke depannya. Apa ya? Kayaknya lebih berbesar hati sih untuk terima. Sebenarnya ke depannya nggak ada apa yang harus dilakukan. Aman, itu biasa aja. Karena udah terjadi, emang kalah ya kalah, udah selesai. Oke. Mau apa lagi? Mungkin ada pelajaran gitu yang bisa diambil dari pertandingan ini untuk Kakak J. Pelajaran apa ya? Pelajaran nggak tahu kakak. Apa ya? Sabar, apa ya? Mungkin latihannya jadi harus lebih sehari mungkin 2 kali atau lebih sering ke camp kah atau lebih banyak sparring kah Iya, kemarin juga bertabrakan emang. atau mengurangi endorse dulu. Nah iya, itu masuk banyak banget. Tapi itu bersyukur, itu rezeki. Puji Tuhan, alhamdulillah, itu mantap sekali. Ya namanya kalau ditanya ngurangin endorse ya enggak lah namanya itu. Iya, itu duit semua itu kan, kerjaan. rezeki buat Iya, kedepannya ya kan. rezeki. Jadi emang bertabrakan, banyak syuting, banyak photoshoot, banyak kerjaan endorse. Jadi emang susah untuk fokus kemarin di latihan. Fokus ke bagi-bagi berarti. Iya, jadi kebagi. Kakak J habis ini mau lawan siapa lagi? Gak ada, terserah inilah promotor. Banyak yang mau lawan soalnya, jadi ya udah biarin aja. Kan banyak yang nantangin tuh Iya. akhir-akhir ini. Tidak ada yang mau diterima kah? Lihat aja ke depannya gimana. Suruh antri dulu, antri. Kebanyakan. Banyak sekali, kebanyakan. Banyak yang nantang. Iya. Kenapa gak mau diterima? Lihat dulu situasi gimana. Situasi apa nih? Situasi Keuangan ya. apa dolar naik apa turun gitu. Iya, lihat dolar naik tidak. Kakak J berikutnya pengen lawan atlet atau lawan selebriti lagi? Selebriti tidak ada lagi kayaknya selebriti. Iya, kayaknya Mas Randi udah paling top sudah. Iya, Di selebriti kayaknya Mas Randi sudah paling top. paling top. Berarti habis ini lawannya udah atlet lah. Iya, atlet. Pastilah. Itu sudah pasti. Atau akan ada
KKJ Paris part 3. Karena kan part 1 Ai. Paris, part 2 KKJ. Nah, part 3. Terus boleh nama sudah ini parah dia. Kenapa? Paris part 3, KKJ Paris 3. Kayaknya tidak seru sih itu. Emang ada yang nunggu? Kagak nunggu? Pasti seru kan, 1-1 soalnya skornya. Iya, Iya kan? dua-duanya main boxingnya. Apa saya aja promotornya yang ketiga ini? Kayaknya seru ya guys. Aku penasaran soalnya. Penasaran toh? Ayolah. Hah? Ayolah. Ayo. Heeh. Ayo guys katanya. Paris DM ya kalau mau. Iya, Jadi, ada kita banget jadikan nih. ya. Kita jadikan ya. Dolarnya naik. Dolarnya naik. Tapi banyak yang bilang ini kan ada lagi ya. Sekarang yang orang omongin kemungkinan match itu katanya settingan. Enggak lah. Katanya KKJ masa pelan gitu doang ngalah. Itu ada juga. Boleh kasar tidak boleh ya? Ya apa-apa bisa ada editor. Tidak. Tapi ya Bukan settingan. pernah ada baca orang ngomong itu. Settingan Bukan nih, pernah, Pak. emang lewatnya bilangnya gitu. Di FYP banyak juga kan yang bilang. Iya, bilang settingan. Oh, settingan. Itu settingan. udah rezekinya Randi, tidak bisa dibilang settingan. Itu usaha dan kerja kerasnya dia selama ini, jadi kita harus hargain. Tidak ada settingan lah. Emang itu emang pas. Jadi posisinya itu emang bertabrakan. Kita lagi fokus untuk menyerang, terus kepotong. Jadi otomatis tubuh ini tidak fokus untuk bertahan. Oke. Kita nggak tahu kalau tendangan itu akan datang, karena kita lagi fokus nyerang. Di saat kita nyerang, bagian sini nggak kesiap, ya udah, pasti kolaps. Kalau misalnya saya tahu tendangannya datang, pasti masih bisa dikerasin. Jadi langsung bertahan. Tapi ini kita nggak tahu tendangannya datang. Gak kebaca gitu ya. Iya, lagi fokus nyerang. Lagi fokus mukul. Jadi kepotong. Pas lagi proses latihan bareng sama Coach Rudy katanya di Golden Champ. Iya. Sempet diskusi nggak sih kelemahannya Mas Diskusi. Randi apa gitu? Diskusi juga. Pastilah latihan, pasti coach kasih banyak masukan. Cuman emang anjir ini Randi memang recovery-nya cepat sih, saya akui. Cepat itu gila. Keren, mantap. Sedalam apa riset kamu untuk mengalahkan Randi pada saat sebelum bertanding? Banyak. Saya lihat pertandingannya, dia kayak gini, kayak gini. Tapi emang kayaknya nggak bisa dibohongin sih, bobot berat tuh memang jauh. Jadi Randi masih bisa tampung semua serangan yang ada. Karena memang bobot berat badan kita kan beda jauh. Jadi dia masih bisa tampung semua yang ada. Itu yang bikin kayaknya emang wah, ini orang udah kena knee di kepala, nggak tahu di kepala atau di mana ya. Intinya di bagian inilah. Oh iya, aku lihat tuh ada yang ditendang kepala kan. Iya. Itu 3 kali tendangan itu di kepala. 2 tendangan, 1 knee. Tapi masih bisa bertahan. Anjir. Keren tuh. Bagus. Itu udah jarang ya orang bisa begitu. Jarang. Kalau Disa punya kelas 57 kg di kejurnas atau di mana-mana 57 kg, kalau kena kayak gitu pasti tidak akan bangun. Itu benar-benar udah pasti selesai. Tapi kemarin tidak, Pak. Pertama kali anjir. Padahal udah ditahan ya. Bang Randinya ada tahan mungkin dengan tangan, jadi kekuatannya tidak masuk 100%. Enggak. Tidak ada. Masuk. 100%. Waktu sebelum bertanding kan aku lihat tuh KKJ ada di pojok ring tinju pemain-pemain lain. Iya kan? Apa sih namanya, ringside apa? Iya kayak gitulah. Ya kayak gitu ya. Kan biasanya kalau orang mau tinju persiapan berdoa ataupun persiapan fisik kan KKJ tapi sudah keluar duluan. Enggak, udah biasa gitu. Saya emang gitu dari dulu. Oh. Kalau kejuaraan nasional kita kan nggak dikasih kasur, sofa untuk tidur, tidak ada. Ya emang di samping ring nunggu, lihat sambil orang lagi tanding gitu. Nggak ada spesialnya. Jadi sanggap aja itu kayak gitu, biasa, normal. Hal kayak gitu. Kalau untuk saya karena zaman dulu kan tandingnya di gor. Di gor nggak mungkin ada tempat istirahat. Ya udah gak dikasih ruangan spesial kita. Kalau kemarin tapi dikasih kan? Iya dikasih, tapi barengan sama yang lain. Oh, tapi nggak mau tunggu di sana gitu? Iya lihat pertandingan, bantu. Emang udah biasa kayak gitu.
Nanti kalau tanding baru lagi beberapa partai baru persiapan. Emang udah pas. Emang udah pas persiapannya tuh udah pas kali untuk mau tanding itu emang saya kayak gitu. Oke. Udah tradisi, saya punya tradisi. Jadi sebelum tanding temenin teman-teman Iya, dulu. lihat teman-teman, lihat situasi di venue, lihat situasi di ring. Jadi udah. Oh kayak gini. Ya udah biasa, udah mantap, udah seperti biasanya. Makanya mainnya kayak gitu, brutal kayak gitu. Cuman emang belum rezeki, mau gimana? Tuhan belum kasih kok. Tuhan punya rencana tersendiri. Jadi mau alasan ngomong kosong apa tidak ada sama sekali. Emang belum rezeki, emang belum dikasih. Dan bagaimana keluarga atau teman-teman yang lihat dari rumah sana, dari Papua sana gitu? Apa yang keluarga sampaikan gitu? Kalau keluarga ya mereka tanya udah terapa, yang penting baik-baik aja. Tidak ada cedera parah sama sekali. Puji Tuhan. Dari teman-teman ada yang kira settingan, ada yang tidak percaya. Iya, banyak yang tidak Iya. percaya. Karena kan yang bilang, wah ini KKJ sombong nih katanya nganggap remeh lawan katanya. Dari awal katanya. Kalau nggak anggap remeh, nggak bacot, nggak akan rame. Soalnya dua-duanya tipenya yang pendiam. Oh, Randy diam, saya diam, nanti gak goreng dong kalau dua-duanya diam. nggak seru Iya. gitu. Jadi dua-duanya sopan, baik-baik. Aduh, terpaksa sudahlah saya turunkan saya punya ego untuk banyak bicara. Oh, jadi itu banyak bicaranya bukan berarti mau sombong gitu. Ya, karena biar menjual. Ya pertandingannya ramai, terbukti kan ramai. Jadi harus ada salah satu dari saya sama Kakak Randi yang turunkan ego biar jadi satu hero, satu villain. Jadi di situ kamu jadi violent. Ya, Hmm. gitu. Karena dua-duanya tipenya diam. Saya bilang anjir ini Kakak Randi sopan sekali loh. Jadi saya juga saya harus sopan sih, cuman nanti acaranya tidak ramai. Dari promotor bilang harus gini ya udah. Harus tunjukin. Berarti sombongnya gara-gara promotor berarti. Bukan juga sih. Kalau dari promotor kayaknya tidak. Cuman dari saya punya penglihatan itu nanti fight-nya orang bakalan boring dan tidak akan tunggu-tunggu. Oh, nggak ada bumbu-bumbunya. Iya, gitu nanti ya. aduh ini kalau duanya sunyi kayak gini, Randy jarang bikin konten, saya jarang bikin konten. Nanti pasti sepi. Jadi harus ada bumbu-bumbu. Kayak gitu. Tapi dengan kekalahan ini endorsan jadi berkurang nggak? Wih, puji Tuhan tidak ada sama sekali. Ini boleh bilang brandnya tidak? Boleh lah. Oh iya. Apa saja. Eh, Nanti kan bisa ada editor. banyak dari thank you untuk sama itu terbesar sih. Terbesar. Ya, terbesar yang lain-lain itu banyak juga, puji Tuhan, mantap. Menurut KKJ lebih mendingan tinju selebriti gini apa pas tinju jadi atlet? Ih, Dari segi penghasilan. wah, selebriti. Selebriti ya? Ya, Jauh. jauh sekali. Langit dan bumi kah? Isa sudah beli mobil. Wih. Iya. Gara-gara tanding selebriti. Iya. Oh. Jauh sekali. Benar-benar Oke. jauh. Kecuali kalau event besar kayak PON. Oh, kalau PON baru. Ya. PON baru tapi ya cuman bersihnya segitu, nggak ada pemasukan yang lain-lain. PON itu 2 tahun sekali kah? 4 tahun sekali ya? 4 tahun sekali. Oke. Jadi tandingan ini menurut KKJ lebih besar hasilnya. Jauh. Contohnya berapa? Dari angka berapa ke berapa? Kalau tinju profesional berapa? Pas lagi selebriti berapa? Ini kalau cuman tandingnya aja nih, Iya, udah pasti 3 tanding. digit, udah pasti 3 digit ya. 3 digit. Iya, itu Karena kan match terakhir. Ya, itu udah pasti 3 digit, udah hampir setengah M lah. 1,5 miliar Ya, hampir. buat sekali tanding. Ya, tapi Wah. masih lagi banyak sponsor yang masuk. Oh, itu belum dengan sponsor. Iya, belum. Wah. Kalau dengan sponsor hampir kayaknya sudah sih mencapai Capek apa? M. 1 M Ya, kayaknya mencapai. dalam satu kali fight. Wah. Itu emang puji Tuhan, rezeki sekali dari Tuhan. Sama dua-duanya juga. Mas Ya, Randi juga, Mas Randi, KJ juga. saya juga gitu. Jadi sponsor itu tapi datangnya ke diri sendiri gitu ya. Ya, Iya. kita masing-masing. Kalau pas jadi atlet Kenapa itu? Jadi atlet gimana penghasilannya? Kan ini siapa tahu bisa jadi pelajaran gitu toh buat siapapun yang menonton atau pihak-pihak yang kalau kita kalau mengerjakan. kejuaraan nasional nggak ada ini gaji, nggak ada gaji, ya latihan aja
paling nanti pas tanding uang saku. Tapi itu proses di mana kita dibentuk, dibina biar bisa sampai ke sekarang. Jadi kita harus nikmati dulu proses Kerja keras dulu, ya, baru bisa kayak sekarang. Iya, rewardnya bisa kayak sekarang. Jadi kita harus terima semua dulu. Oke. Jadi mau tidak mau harus terima. Waktu tanding pertama dulu belum sebesar ini kan? Belum kan? Lumayan juga, 3 dia juga, cuman belum sebesar sekarang ini. Jadi pertandingan kedua meningkat ya. Ya gitu Dia ya. meningkat, lama-lama menjadi bukit, Alhamdulillah, puji Tuhan. Iya. Tapi kenapa nggak beli rumah dulu, beli mobil dulu kah? Rumah kayaknya kalau Jakarta agak mahal sekali. Ya, tapi kalau anak muda dulu aku juga beli mobil dulu sih. Ya, untuk jemput uang dulu. Iya, karena kebutuhannya buat syuting, Iya, untuk ada apa-apa. jemput duit dan lain-lain. Tapi menurut kamu sepadan nggak? Sepadan sekali. Sepadan. Ini benar-benar bersyukur. Saya ini bukan siapa-siapa sebenarnya dari awal. Bukan siapa-siapa, ya cuman atlet. Emang sekedar atlet. Terus belum dikenal orang-orang. Orang kan belum tahu olahraga combat sport, mereka belum terlalu suka. Jadi dulu itu yang kenal ya sudah orang-orang Muay Thai aja, orang-orang kickboxing aja yang kenal. Sekarang bisa hampir seluruh Indonesia kenal. Itu udah, puji Tuhan, udah bersyukur sekali saya, udah mantap. Enggak ada kecewa sama sekali. Mantap. Udah bersyukur karena dulu emang bukan siapa-siapa. Oke. Biasa, orang-orang biasa aja. Sekarang secara tidak lain combat sport ini sedang naik lah ya. Iya, mantap sekali. Jadi orang-orang lagi Hype. lagi hype ya. Jadi dari yang tidak suka combat sport jadi suka. Iya. Gitu. Termasuk gara-gara KKJ juga lah ya, sama Paris dulu. Iya, puji Tuhan lah, mantap. Awalnya dulu orang rame-rame, aku lihat nih selebriti mulai bikin ada HSS, ada Bion, ada Om Deddy ya kan. Ada Om Deddy dulu kalau nggak salah tuh, Om Deddy. Terus di luar negeri ada yang lebih duluan, Logan Paul, KSI. Tapi kan ada juga nih pandangan yang bilang, itu mah tinju-tinjuan, tinju yang beneran tuh pro semua, tidak pakai selebriti. Kita yang tanding itu udah sampai cedera-cedera banyak kok, sampai ada yang rumah sakit. Sampai malahan ada yang korban juga. Itu kan jadi berbarengan biar orang dulu kan tujuannya selebriti main di olahraga ini, combat sport, boxing atau kickboxing itu biar atlet-atlet yang profesional juga dikenal. Betul, setuju. Seluruh Indonesia, gitu kan. Orang awam kan tidak semua suka boxing. Tidak semua tahu atlet Indonesia, atlet profesional Indonesia siapa. Nah, jadi berbarengan biar ternyata ini kakak Ongen, ternyata ini kakak James, ternyata ini siapa gitu. Benar. Malah aku juga gitu. Tahu sekarang atlet-atlet yang sekarang lagi rise ini dari acara-acara yang ada selebritinya kayak HSS, tujuannya Bion. itu. Karena nontonnya bola terus. Iya, kita nih bola terus aja jadi. Bola terus. Jarang nonton berantem. Paling nonton MMA doang pernah. Ya karena dulu emang ini lagi nggak ada event apa-apa di Indonesia waktu itu. Dengan kita lihat kemarin kan Mas Randy pensiun nih berarti dari pensiun. Dunia combat. Rezeki dan berkat untuk kakak Randy itu. Jadi mungkin Tuhan sudah memberikan jalan yang bagus sampai dia pensiun. Berarti tidak pernah kalah ya rekornya. Iya. Rekornya tidak pernah kalah di profesional. Sekarang kalau KKJ kapan mau kira-kira selesai nanti bertinju lagi? Masih lama. Masih lama ya? Selesai bertinju. Bukannya katanya sampai 30-an sudah tidak boleh ya? 35 ke atas 38 gitu sudah tidak boleh main lagi kah? Boleh lah, yang penting jaga kondisi tubuh aja. Masih boleh. Bukannya bahaya ya katanya kalau udah deket-deket 40 gitu? Enggak lah. Harusnya tidak sih. Floyd kan pensiun waktu umur 38-39 sih. Pacquiao berapa ya? Pacquiao juga pensiun. Iya 40-an kayaknya Pacquiao. Aku lihat sekarang dengan adanya tinju selebriti, atlet dan lain-lain. Sekarang dunia combat naik. Aku baru tahu nih sekarang ternyata penghasilan bisa sebesar itu. Dan itu menunjukkan apresiasi kepada atlet yang bertanding. Dan menurut saya ini adalah perkembangan yang sangat baik. Semoga ini akan terus lebih baik lagi ke depannya. Amin ya Tuhan. Tapi kalau ada yang call out kamu nih, tinju banyak. Enggak, lebih milih tinju yang tinju aja atau yang tinju sama kickboxing kemarin? Seruan ini sih, kalau masalah seni itu boxing. Tapi kalau soal apa ya bilangnya, ganas beringas itu lebih ke kickboxing, Muay Thai ya. Itu kayak seru sekali juga sih. Itu jadi saya bingung mau yang mana. Tapi lebih nyamannya
tinju kah? Lebih nyamannya kickboxing? Muay Thai sih. Muay Thai. Iya. Karena emang basicnya atletnya Iya. kaki kuat toh. Iya kaki kuat. Sama aja sih. Sama aja semua orang kaki kuat. Oh. Semua orang kaki kuat. Sama aja. Tapi katanya camp kamu dihujat gara-gara kamu kalah. Gurunya semua. Dihujat itu saya tidak ngerti. Karena apa saya tidak ngerti juga sih. Kalau menang tidak dihujat. Kalau kalah dihujat. Aduh. Saya minta maaf lah kalau soal itu. Mau gimana lagi? Namanya pertandingan. Namanya pertandingan, ada yang menang ada yang kalah. Kadang kita menang, kadang kita belajar. Jadi kita harus terima lah. Harus hati besar, terima. Terusnya banyak alasan. Selesai. Pertandingan selesai. Kalah ya kalah, selesai. Sometimes you win, sometimes you learn. Ya. Jadi di hidup saya setuju soal itu. Kadang kita menang, kadang kita belajar. Harus terima. Ini pelajaran berharga. Iya, tidak usah banyak bicara terus. Saya tidak suka. Biasanya kan kalau kita kalah tuh banyak netizen yang nulisnya asal-asal aja lah. Oh pokoknya. pasti, Indonesia kok Keras tulisannya. Wah nih settingan, ini gak jelas, ini sombong apa. Kamu ngerasa mental kamu down kah atau mental down? Kadang-kadang lebih ke lucu. Oh lucu? Ya lebih ke, aduh ini orang belum mengerti ini. Dia belum berdiri di saya punya posisi. Jadi mungkin lebih anjir dia belum paham. Mereka belum paham dunia combat, dunia entertainment, mereka belum paham. Jadi lebih ke lucu. Mereka harus bisa paham dulu. Jadi tidak ada, biasa aja. Jadi tidak ada mental down atau lagi stres atau apa? Gimana nih? Sudah keras lah ya. Iya jadi aduh. Kayak gimana ya bilangnya kalau mereka ngehujat itu? Mereka belum ngerti. Belum ngerti proses, belum ngerti jadi fighter, mereka belum tahu. Bukan jadi fighter belum tentu bisa bagus di dunia entertainment. Itu dua dunia yang benar-benar beda bagi kita. Kayak saya fighter terus masuk dunia entertainment tuh benar-benar susah, sulit. Itu sulit sekali, harus bisa gimmick banyak bicara, harus bisa gimmick marah-marah, harus bisa ini, bisa itu, sesuai harus ada penyesuaian. Itu susah sih. Kita kan fighter tuh ya taunya latihan. Nggak ada drama apa-apa, ya udah tanding, selesai. Di saat masuk dunia entertainment tuh agak sedikit susah. Tapi sekarang udah biasa sih. Siapa sosok yang kasih support kamu sekarang, yang bikin bangkit lagi, terus bisa semangat, memotivasi? Semuanya. Teman, pacar, orang tua, sama siapa ya? Orang Indonesia Timur kebanyakan. Udah itu aja. Apa yang mereka bilang? Tetap semangat. Saya lebih kecewa karena tidak bisa bikin mereka senang, belum bisa bikin mereka bangga. Kali itu memang belum bisa sih, belum rezeki. Jadi saya agak kecewa sih sama saya punya diri sendiri, karena belum bisa bikin mereka senang, mereka bangga. Kemarin semua datang langsung support kah ke lapangan? Ya semua. Kering? Iya. Semua datang? Datang semuanya. Orang tua? Orang tua tidak. Oh tidak. Mereka di Papua. Jadi teman-teman, keluarga, pacar semua support. Support. Jadi kemarin memang udah full inilah ya. Ya, jadi kemarin itu emang saya kasih yang terbaik sudah. 100%. 100 lebih, 120 lah. Wah. 120% saya kasih semua. Setiap pukulan, setiap tendangan itu benar-benar lebih dari 100%. Saya kasih yang terbaik nih, saya kasih tunjuk, saya punya kemampuan. Semuanya saya kasih tunjuk. Itu cara juga di mana saya menghargai Kakak Randi. Saya kasih yang terbaik. Kalau bisa sampai jatuh, tidak setengah-setengah. Itu bagaimana saya menghargai lawan sama menghargai penonton yang datang. Saya kasih pokoknya performa terbaik, sebrutal mungkin yang mereka suka. Itu sudah pasti, karena memang saya punya cara main gitu. Saya punya cara main lebih ke brutal di awal ya. Terlalu ingin menang. Terlalu tidak tahu kenapa saya ini tidak bisa tahan, tidak bisa kontrol. Jadi itu saya punya kelemahan tersendiri, terlalu beringas. Oh jadi
kekuatan kamu itu bisa jadi kelemahan kamu juga. Iya, bisa jadi kelemahan karena terlalu ganas. Nanti waktu pertandingan berikutnya akan lebih tenang. Brutal tapi tenang ya. Brutal tapi tenang. Kemarin itu sudah tenang. Kayak gimana ya? Terlalu ingin menang. Jadi nggak bisa kontrol. Terlalu nafsu lah ya. Tapi seru sih. Seru pukul-pukul orang itu seru sekali. Tapi di atas ring serunya. Kalau di boring, Jangan. mau fight lagi kah? Mau lah kakak, pasti. Itu dalam berapa bulan? Makanya kita lagi harus prediksi dulu nih. Ini bulan apa nih? Juni. Juni. 4 bulan lah. 4 bulan dari 4 sekarang. bulan ya. Emang kenapa kalau aku yang bikin? Kalau yang lain yang bikin kenapa? Kayaknya lagi jarang ini yang bikin. Oh. Jadi kalau kakak potong duluan ya pasti bisa. Oke. Berarti 4 bulan dari sekarang ini kan sekarang Juli ya? Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Iya. Oktober fight lagi kah? Iya, Oktober November fight lagi lah. Berarti harus cari lawan dulu. Iya. Siapa yang kira-kira tinggi badannya sekamu ya? Tinggi badan, berat. Kakak banyak. Tapi yang punya value-nya sama juga. Ya banyak kok. Banyak. Apakah mau lawan petinju yang benar-benar atlet? Maksudnya benar-benar sekarang lagi in? Tidak tahu itu. Kalau petinju saya tidak jago di tinju. Oh, jagonya kickboxing yang kemarin. Muay Thai. Oke. Tapi ada bayangan nggak? Siapa sih orang yang paling pengen kamu lawan atau itu menjadi mimpi kamu ingin lawan dia? Nggak ada. Nggak ada. Nggak punya mimpi. Saya pengen banget nih lawan dia gitu. Nggak ada. Karena mungkin kebiasaannya kalau kita tidak bisa pilih lawan karena kalau di kejuaraan dulu itu ya emang dia mewakili provinsi ini, dia mewakili provinsi ini. Oh. Jadi langsung ketemu semuanya. Jadi tidak ada bayangan sama sekali. Jadi sama sekali nggak ada. Iya, nggak ada. Oke. Jadi walaupun nanti Beyond ataupun HSS bikin lagi, kamu belum tahu mau lawan siapa. Iya, lihat aja dulu situasi. Lihat dulu Ya, situasi. kita amati dulu. Tapi kalau ada banyak yang nantang sekarang, belum masuk kriteria kamu. Iya. Belum masuk. Iya. Karena kriterianya harus seperti apa? Nggak ada harus, cuma saya lagi tidak ini aja, lagi amati aja dulu. Oh, lagi di posisi amati aja dulu situasi yang ada, liatin dulu. Lihat dulu orang-orang ini, lihat dulu satu-satu. Kayak gitu. Karena antriannya banyak sekali. Oh, banyak. Ya, saya lihat aja dulu satu. Oh ini. Soalnya udah saya pancing gak keluar namanya nih. Saya pancing belum keluar namanya. Beta mahal jadi. Oh, beta mahal. Tapi orang-orang yang nantang KKJ ini, di antara banyak orang yang antri ini, siapa yang menurut kamu paling kuat? Semua kuat, semua bagus, sama kuat. Ya, semua itu bagus tidak ada yang tidak bagus, semua mantap. Mereka kalau tidak bagus, tidak mungkin mereka jadi fighter, tidak mungkin mereka juara, tidak mungkin mereka bawa nama provinsi, kabupaten, tidak mungkin. Semua itu bagus. Oke. Jadi saya tidak bisa bilang ini tidak bagus intro itu. Emang mereka punya kualitas masing-masing, punya senjata masing-masing. Tapi emang kalau tinju itu bukan hanya berat badan ya, harus sama-sama followernya banyak gitu nggak sih? Enggak sih. Enggak ya? Iya enggak. Harusnya enggak. Harus sama-sama menjual. Tidak. Iya harus sama-sama menjual. Kalau misalnya tidak menjual, promotor bingung juga. Tapi pernah nggak sih kamu selama seumur hidup nih jadi fighter, apa resiko yang paling terburuk nanti akan diterima seorang fighter? Ada sih. Amit-amit, tolak dalam nama Yesus. Parkinson. Stroke. Itu amit-amit. Itu kalau latihannya terlalu keras dan jarang ada asupan nutrisi, istirahat yang cukup, recovery yang cukup. Itu efeknya nanti bukan sekarang. Efeknya nanti 50 tahun ke atas. Bisa kita punya umur sudah segitu, pasti ada. Kayak Muhammad Ali itu ya? Iya, banyak yang saya kenal. Muhammad Ali itu Parkinson bukan? Iya, itu Parkinson. Oh. Emang latihan zaman dulu kan belum riset seperti sekarang. Jadi latihannya terlalu keras itu pasti. Itu karena apa? Sering dipukul kepalanya kah? Bisa jadi. Itu saraf kan, saraf rusak perlahan-lahan.
Kadang-kadang kalau tidak seru, kadang-kadang ada yang matanya susah lihat. Jadi Ada yang nggak bisa lihat tadi matanya. itu resiko. Kalau boxing itu resikonya itu besar sekali, karena boxing itu mereka tuh sasarannya tuh kebanyakan cuma kepala. Kalau kickboxing Banyak. Jadi jarang ada yang separah itu. Tapi kalau boxing itu benar-benar susah. Harus benar-benar dijaga benar-benar karena kepalanya tuh sasarannya kepala. Kepala badan sudah itu aja. Kalau kickboxing Muay Thai kan banyak. Kaki masih bisa, jarang pukul kepala. Terus powernya juga tidak sebesar orang boxing. Itu yang ditakuti kalau jadi fighter itu, asupan tidak dijaga baik, recovery itu bahaya sekali. Kalau udah umur besar 50 gitu. berarti tidak boleh minum alkohol kah? Tidak boleh mabuk-mabuk? Saya tidak tahu kalau itu. Saya tidak tahu, tapi kalau soal latihan tuh kalau terlalu keras, terus tidak ada recovery, nutrisi yang cukup, vitamin yang cukup, itu bahaya juga. Parkinson itu ya. Iya, itu memotali jadi pelajaran sih. Di Indonesia juga banyak kan? Ada, saya punya pelatih, punya orang tua juga. Parkinson, mantan atlet. Kalau zaman sekarang kayaknya lagi jarang karena udah diriset kan semua. Kalau latihan keras harus kayak gini recovery-nya, harus makan ini, nutrisinya. Jadi lagi jarang. Tapi kalau zaman dulu itu benar-benar bahaya. Gila. Sarafnya mulai rusak satu persatu. Karena benturan terus. Iya, setiap hari ya. Iya, tiap hari. Anjir. Setiap hari dipukul ya. Iya, itu yang bikin bahaya sih. Semoga saja kita sehat-sehat saja semua, tidak ada apa-apa. Amin ya Tuhan. Di mana pukulan yang harus dijaga supaya tidak gampang kena Parkinson itu? Gak bisa. Oh, nggak bisa ya? Daerah kepala. Oh, jadi bukan ada daerahnya sini enggak? Bukan cuman pukulan saja, latihannya juga. Oh. Latihan juga kalau terlalu capek terus dipaksain terus. Jarang istirahat yang cukup. Nutrisi vitamin tidak masuk baik-baik, pasti bisa cedera di kemudian hari. Walaupun latihan udah pakai yang pelindung itu, headguard itu. Itu tidak menutupi. Oh, jadi kalau pukul kena aja udah ya. Jadi kalau atlet itu harus sering olahraga terus, jangan berhenti. Oh, malah nggak boleh berhenti. Iya, kalau udah pensiun tetap jogging. Kalau nggak kena itu. Tetap olahraga. Iya, tetap harus jaga kondisi tubuh. Oke. Karena itu lifestyle hidup sehat. Kalau berhenti tiba-tiba pasti langsung boom, naik berat. Kak KJ udah ada general check up untuk diri sendiri gitu? Aduh, saya takut. Hah? Tidak mau. Sampai hari ini belum pernah general check up? Belum. Wah, bahaya itu toh. Iya, bahaya sih. Tapi mestinya minimal general check up sih. Saya ini paling sakitnya itu karena sering main bola mungkin. Main futsal jadi. Paling lutut sih ini kanan. Belum MRI sampai sekarang. Masih takut. Takut dilarang latihan, takut dilarang main bola gitu, saya malas. Jadi kalau saya ada cedera itu saya paling takut sekali ke kaki. Sio gitu. Pasti yang dilarang, kamu tidak boleh latihan, kamu nggak boleh main bola. Aduh, saya malas sekali. Kayak ankle saya berarti. Sama nggak boleh, tapi kalau lutut lebih serem. Iya, lutut serem ya. Serem, operasinya setahun. Penyembuhan bisa setahunan. Habis operasi, maksudnya operasi, penyembuhan setahun. Penyembuhan penguatan tuh lama juga. Aku ankle udah belasan puluhan kali di sini. Tapi disuruh operasi dulu nanti, tapi istirahatnya 8 bulan gak boleh main bola. Olahraga lah, pokoknya nanti dilarang olahraga itu saya malas sekali. Iya, kalau olahraga udah jadi bagian dalam hidup, kayak ada cinta yang hilang. Ya, makanya saya malas sekali kalau MRI, ke physio. Tapi harus kalau petinju, karena kita kan harus menanggulangi dari sekarang. Malas sumpah demi, nanti saya dilarang tanding pasti fix. Kenapa? Memang sudah ada rasa-rasa sakit kah? Iya, pasti saya dilarang tanding kalau periksa. Ini emang sakit ini. Oh, kalau kepala? Tidak, kepala aman. Sudah pernah cek? Ya, cek. Saya punya ini juga sakit ankle, main bola tapi. Tapi petinju tuh boleh main bola kan? Maksudnya main bola sering-sering boleh kan? Iya, harus. Boleh kan? Iya, tapi harus hindari cedera. Kalau area perut aman? Aman. Sudah lihat kemarin habis ditendang tuh masih aman kan? Saya belum lihat, saya tidak mau lihat. Biar saja sudah. Dia kerusuk bukan di. Tidak ada retaka apakah? Tidak ada kayaknya. Amin lah. Saya tidak mau lihat. Gini retak lagi, dilarang ini, dilarang itu, malas ah. Biar ya sembuh sendiri, tidak apa-apa.
Oke lah kalau begitu. Terima kasih ya. Siap kakak. Kakak J sudah datang, sudah bercerita. Selamat mobil barunya ya. Ya alhamdulillah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mobil apa nih sudah beli kah? Motor kemarin masih ada? Masih ada. Wih. Masih ada. Memang berarti mimpinya pelan-pelan semua tercapai ya. Puji Tuhan, alhamdulillah mantap lah. Mungkin sebelum ini apa motivasinya buat anak-anak muda yang sekarang kan semua terinspirasi pengen jadi fighter. Umur 7 tahun aku lihat. Gak apa-apa, udah bagus. Pukul-pukul temannya. Pukul teman. Iya sudah. Janganlah pukul teman. Jangan, latihan aja semua. Semangat. Proses dari awal itu emang sedikit sakit, sedikit sulit. Soal jangan pikir uang dulu kalau di awal, pikir dulu prestasi. Kalau prestasi sudah bagus, semuanya akan datang. Bersabar aja. Semua akan indah pada waktunya. Tuhan punya rencana tersendiri untuk kita masing-masing. Tuhan memberkati semua. I love you. Mantap. Itu dia Kakak J. Terima kasih. Pokoknya semangat terus. Ya, semangat kita terus. tunggu fight berikutnya dari Jackson Carmela. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello, we need to talk.